Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 yang seperti biasa untuk kelas hari Kamis ini kita akan belajar tentang materi pastoral counseling dengan temanya adalah pengantar psikologi, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan membukanya terlebih dahulu dengan berdoa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena sekali lagi pada malam ini kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali bisa bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu di kelas yang Adonai. Ya Bapa, biar kiranya selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami ini ya Bapa. Berkati saya ya Tuhan sebagai moderator, sehingga saya mampu menjalankan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar. Mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar. Berkati juga internet dan perangkat kami ya Tuhan, sehingga sama pembelajaran ini berlangsung, internet dan perangkat-perangkat kami dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa kendala satu apapun. Dan juga terutama berkatilah hamba-Mu Pak Pendeta Dedi akan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Ya Tuhan, urapi setiap perkataan Pak Dedi dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Pak Dedi mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan, sehingga memberikan pengertian yang baik dan benar kepada kami semua. Dan berkati kami semua ya Tuhan yang berada di dalam ruangan ini, maupun yang berada di live YouTube, dan yang nanti akan mendengarkan di live Sunda. Berkati kami semua ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, buka hati dan pikiran kami agar kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan berikan hikmat daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap setiap pengajaran yang disampaikan Pak Dedi dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami, jadikanlah rema di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, dan kami sehingga bisa mengajarkan, memberitakannya kepada sama kami, dan terutama kami mampu melakukannya terhadap diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini hanya di dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, kita akan mendengar terlebih dahulu profil dari narasumber kita ya. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle the Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle the Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan,
Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayan Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GPI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GPI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan Beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo, Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Lex Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil tentang narasumber kami, Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, shalom, selamat malam, Bu. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Sehat ya Pak dan luar biasa. Amin. Kabar baik. Iya. Iya, Iya. itu saya mau nanya, Oke. Bu. Itu pohon di belakang tempat Ibu itu nggak numbu-numbu tuh daun udah lama? Iya Pak, maklum Pak, lagi musim kemarau, kering Malu dia, ya. bukan nunggu. Iya, baik Pak Dedi, saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Ya, Dedi. baik. Terima Silakan. kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Jumpa kembali di dalam kelas pembelajaran kita di dalam kelas serial pastoral konseling. Nah, Bapak Ibu, pelajaran pastoral konseling juga berkaitan dan tidak lepas daripada pembelajaran psikologi, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi malam hari ini saya akan menyajikan pembahasan materi pembelajaran kita, pengenalan sedikit tentang psikologi, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi nanti ada juga ya dalam pembahasan ini kaitan antara psikologi dan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita untuk singkat waktu. Ya, ini materi pembahasan kita Bapak Ibu ya. Pengantar psikologi Bapak Ibu Saudara. Jadi menyajikan sedikit gambaran tentang apa itu psikologi ya Bapak Ibu. Baik. Kita akan masuk di dalam pengertian psikologi. Yang pertama nih Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ada yang disebut dengan tinjauan secara etimologis. Apa itu? Yang pertama, bahasa atau psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, psike dan logos, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu juga ada kita mengenal dengan nama lain yang disebut dengan psikologia, yang berasal dari bahasa Latin, ya. Kemudian ada yang disebut dengan psikologi bahasa Inggris. Nah, yang kita pakai ini adalah dari bahasa Inggris, Bapak Ibu ya, psikologi. Dan bahasa Indonesia juga kita ambil dari bahasa Inggris ya terjemahannya. Jadi psikologi dalam bahasa Indonesia ditulis seperti yang di atas ya, psikologi. Kemudian dalam bahasa lain juga ditulis dengan psikologi, bahasa Belanda nih Bapak Ibu Saudara. Nah, yang keempat disebut dengan psikologi. Nah, ini yang kita kenal di dalam bahasa Indonesia. Jadi kita lihat Bapak Ibu dari bahasa Yunani kemudian terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, ada empat psikologi ya, arti psikologi dalam bahasa-bahasa dari beberapa negara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat berikutnya. Jadi dalam psikologi ini yang kita bahas itu adalah ilmu jiwa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini yang akan menjadi penekanan di dalam pembelajaran kita begitu. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, psikologi adalah ilmu jiwa. Satu pertanyaan yang dimunculkan buat kita, dapatkah jiwa dipelajari secara ilmiah? Nah, jawabannya apa Bapak Ibu kita lihat. Jiwa tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Jadi jiwanya tidak bisa dipelajari. Sesuatu dapat dipelajari secara ilmiah jika keberadaannya dapat diobservasi atau diamati atau dilihat Bapak Ibu Saudara ya. Nah, yang dipelajari psikologi bukan jiwa manusia secara langsung, tetapi manifestasi dari keberadaan jiwa berupa perilaku dan hal-hal yang lain berhubungan dengan perilaku itu. Jadi ini banyak Bapak Ibu orang yang salah tafsir bahwa seakan-akan kalau sudah mempelajari bidang psikologi itu adalah
mempelajari tentang jiwa. Tidak ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi yang dipelajari dalam ilmu psikologi ini adalah manifestasinya atau hasil sesuatu yang kelihatan daripada jiwa manusia begitu. Ya misalkan emosi ya, kemudian apalagi kesedihan begitu ya. Kemudian karakternya begitu. Banyak hal yang kita pelajari. Nah, itu adalah bagian-bagian yang kita pelajari dari psikologi itu tadi. Nah, jadi itu Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan masuk lagi kepada definisi psikologi menurut Webb dan Tarvis ya Bapak Ibu. Dikatakan psikologi is the scientific study of behavior and mental processes and how they are affected by organism, physical state, mental state, and environment. Nah, sedangkan menurut Starina dikatakan bahwa psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku manusia dan proses-proses yang berkaitan dengan proses tersebut. Jadi penekanannya sama Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang definisinya, maka definisinya itu adalah bagaimana kita mempelajari atau adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku itu apa gitu ya. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi definisi daripada psikologi. Slide berikutnya Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari apa yang kita bahas tentang psikologi, dikatakan yang pertama psikologi merupakan ilmu karena telah memenuhi syarat sebagai ilmu. Ya tentunya Bapak Ibu, sesuatu yang diteliti, kemudian itu dikatakan ilmu, ilmu manajemen, ilmu kesehatan, ilmu teologi, dan seterusnya, itu memiliki beberapa syarat. Sama Bapak Ibu ya, menentukan sebuah bidang ilmu, tentunya ada syarat-syarat tertentu. Nah psikologi juga demikian. Ya Bapak Ibu ya, telah memenuhi syarat sebagai sebuah studi atau ilmu ya. Nah dikatakan bahwa yang pertama memiliki objek yang dapat diobservasi. Siapa objeknya Bapak Ibu Saudara? Manusia dalam hal ini ya. Kemudian memiliki metode ilmiah. Ada metode-metode yang dipakai sebagai pendekatan dalam menentukan atau menilai daripada objek itu tadi ya. Kemudian tersusun secara sistematis ya. Tersusun secara sistematis itu artinya ada tahapan-tahapan tertentu Bapak Ibu yang dipelajari, yang mendukung dari hasil sebuah penelitian tersebut. Nah, itu kesimpulannya. Nah, kemudian yang kedua dikatakan bahwa objek yang dipelajari psikologi adalah perilaku, baik perilaku kognitif itu kemampuan kita berpikir, ya kemudian afektif ya Bapak Ibu, kemudian psikomotorik. Nah, psikomotorik ini kalau afektif itu perasaan ya Bapak Ibu ya. Kalau psikomotorik itu adalah kombinasi antara kognitif dengan motorik Bapak Ibu Saudara, dengan aktivitas-aktivitas. Jadi kalau misalkan kita mengajar nih Bapak Ibu Saudara, itu termasuk dalam aktivitas psikomotorik ya. Berpikir sambil disertai dengan aktivitas ya, aktivitas atau gerakan-gerakan. Nah, kemudian dikatakan dan proses-proses mental manusia. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ini ya dua hal ini di dalam kita mempelajari ilmu psikologi tersebut. Yang ketiga dikatakan psikologi dibangun dengan menggunakan metode ilmiah. Sama Bapak Ibu Saudara ya, karena ada beberapa hal yang kita pelajari berkaitan dengan begitu banyak penelitian-penelitian atau alat ukur yang digunakan di dalam kita mempelajari tentang banyak hal yang dibahas di dalam psikologi. Bapak Ibu kita masuk kemudian kepada bagian B, apa yang dimaksud dengan objek di dalam psikologi. Objek dalam psikologi terbagi menjadi beberapa. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama dikatakan objek material. Nah, apa sih yang dimaksud dengan objek material itu? Jadi objek material adalah ilmu. Jadi objek material adalah objek yang bersifat umum, yang dilihat dari wujudnya. Jadi dia punya wujud Bapak Ibu Saudara yang disebut dengan objek ini. Nah, objek material manusia psikologi adalah siapa? Manusia. Jadi objek materialnya itu adalah ya manusia yang berwujud, yang kelihatan, yang bisa kita lihat. Karena apalagi kita berbicara soal perilaku Bapak Ibu Saudara ya. Perilaku itu kan bisa diobservasi, bisa diamati. Ya orang punya perilaku-perilaku yang sedikit-sedikit sepertinya tidak wajar begitu ya. Perilaku-perilaku yang menyimpang gitu. Itu kan kita bisa amati, kita bisa lihat dan kita bisa teliti begitu. Ya, jadi itu objek material di dalam psikologi adalah manusia, itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan objek formal. Nah, apa yang dimaksud dengan objek formal?
Nah, objek yang bersifat spesifik ya. Dari segi tertentu objek material dibahas ya. Jadi objek formal psikologi adalah perilakunya dan hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut. Ya, perilakunya seperti apa nih? Ada satu perilaku yang muncul yang kelihatan. Nah, apa itu? Ya, berkaitan dengan apa ini? Oh, ini berkaitan dengan kemarahan misalkan. Oh, ini berkaitan dengan penyimpangan perilaku seksual misalkan. Oh, ini berkaitan dengan misalkan apa namanya? Kesedihan, kecemasan, kekhawatiran dan seterusnya. Jadi itu dua Bapak Ibu yang dipelajari objek di dalam pelajaran psikologi itu ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Yang berikutnya yang C, fungsi psikologi itu apa? Kalau tadi objek, sekarang fungsinya. Yang pertama, ada yang disebut dengan fungsi deskriptif ya. Apa sih dimaksud dengan fungsi deskriptif? Jadi fungsi psikologi dalam menggambarkan objek formalnya secara lengkap, benar dan jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi fungsi deskriptif itu sama seperti kita menguraikan ya secara lengkap ya tentang apa yang kita sedang amati, kita lihat ataupun kita pelajari atau kita nilai. Yang kedua, fungsi prediktif. Jadi fungsi psikologi ya dalam prediktif ini adalah membuat perkiraan yang dapat terjadi di kemudian hari berkenaan dengan perilaku manusia. Misalkan apa? Gangguan kecemasan bisa menyebabkan orang kehilangan kesehatannya. Bisa membuat orang terikat dengan obat, bisa membuat orang terikat dengan dokter begitu ya. Bahkan bisa juga mengalami multiplikasi daripada itu tadi ya pengaruh obatnya, kemudian ketergantungan kepada dokternya itu bisa menghasilkan kepada apa Bapak Ibu ya, kepada perilaku-perilaku lain yang muncul begitu. Jadi itu sebabnya kenapa itu harus dibereskan, kenapa itu harus diselesaikan, kenapa itu harus ditangani. Nah, itu bagian daripada fungsi prediktif ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemungkinan-kemungkinan bisa muncul ya. Kalau kita belajar tentang menganalisa sebuah permasalahan itu disebut dengan prognosis. Prognosis itu apa sih? Prognosis itu adalah ketika case muncul, masalah muncul Bapak Ibu Saudara, ada dampak-dampak yang akan muncul apalagi gitu. Misalkan seorang anak yang mengalami korban perkosaan misalkan ya, seorang remaja ya, bukan anak tapi ya anak remaja ya begitu ya, yang mengalami korban perkosaan misalkan, prognosisnya apa yang terjadi? Yang kedua, prognosisnya bisa saja akan terjadi bunuh diri misalkan. Nah, itu kita sudah persiapkan tuh. Bagaimana kita melayani si korban ini untuk dia tidak mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu prognosis. Nah, di dalam prediktif juga kurang lebih seperti itu ya. Prediktif namanya prediktif ya, memperkirakan begitu, perkiraan begitu. Nah, kurang lebih sama maksud dan artinya dengan prognosis ketika muncul sebuah case. Nah, yang ketiga disebut dengan fungsi pengendalian, Bapak Ibu Saudara. Jadi psikologi untuk mengarahkan perilaku-perilaku manusia pada hal-hal yang diharapkan dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, itu jadi fungsi pengendalian. Mencegah orang berbuat nekat, mencegah orang untuk berbuat sesuatu yang tidak diharapkan, ya sesuatu yang tidak baik. Gitu. Nah, itu tujuannya. Mencegah orang tidak mengalami depresi sampai akhirnya mengalami kerusakan pada saraf otak dan seterusnya Bapak Ibu. Itu bisa terjadi. Nah, itu adalah fungsinya, fungsi psikologi ya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita masuk sekarang dalam klasifikasi psikologi. Ini banyak sekali Bapak Ibu klasifikasinya ya. Makanya orang kalau masuk jurusan psikologi, jurusannya itu beda-beda, banyak. Nah, ini yang disebut dengan psikologi. Kita lihat bagiannya. Psikologi yang pertama itu adalah asas pembahasan, klasifikasinya ya. Kemudian yang kedua klasifikasinya adalah bidang yang dibahas. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tujuan daripada pengembangan. Jadi psikologi klasifikasinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama asas pembahasan, yang kedua bidang yang dibahas, yang ketiga tujuan daripada pengembangan psikologi itu sendiri. Yang kita lanjutkan. Asas pembahasan terdiri dari apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini dia. Terdiri dari beberapa. Yang pertama disebut dengan strukturalisme, kemudian fungsionalisme, behaviorisme, psikologi dalam, kemudian psikologi humanistik, dan psikologi gestalt, Bapak Ibu, dan seterusnya. Banyak sekali, Bapak Ibu, ya pembahasan-pembahasan di bidang psikologi ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita belajar tentang psikologi, sangat dalam sekali
Bapak Ibu. Ya, jadi kita belajar malam hari ini masih belum apa-apanya. Ini masih sebagian kecil sekali begitu ya, nggak ada 1%-nya begitu dari pembelajaran yang kita pelajari begitu. Dan sangat menarik ketika kita belajar daripada psikologi. Nah, tentunya orang yang belajar psikologi juga dia akan terus belajar kepada bidang-bidang yang memang bukan spesialisasi di bidang itu. Tujuannya buat apa memang? Karena saling keterkaitan itu tadi ya, Bapak Ibu ya, dari psikologi yang satu dengan psikologi yang lain. Nah, kemudian bidang yang dibahas apa? Bidang yang dibahas, pertama, psikologi itu terbagi menjadi psikologi umum, yang kedua psikologi khusus, atau cabang-cabang psikologi, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itu dia bidang yang dibahas. Kemudian, dari psikologi khusus, Bapak Ibu akan melihat terbagi menjadi beberapa psikologi. Nah, inilah Bapak Ibu spesialisasi di sini Bapak Ibu ya. Ilmu psikologi yang kita sebut nih. Pertama disebut dengan psikologi perkembangan. Kemudian ada psikologi pendidikan, kemudian ada psikologi kepribadian. Nah, kita belajar juga Bapak Ibu di pastoral counseling ini adalah psikologi tentang kepribadian karena kita belajar tentang gangguan-gangguan kepribadian apa yang dialami oleh manusia. Karena mungkin tekanan hidup, persoalan masa lalu dan seterusnya ya, luka batin ya, yang muncul karena masa-masa yang itu tadi yang tertanam di dalam alam bawah sadar atau di dalam kehidupan manusia ketika dia ada pada satu fase atau pada satu masa Bapak Ibu ya, pengalaman-pengalaman tidak enak tersebut. Kemudian ada psikologi sosial ya. Nah, kemudian ada lagi psikologi abnormal, kemudian ada psikologi kesehatan, kemudian ada psikologi agama dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi luas sekali pembahasannya nih Bapak Ibu ya kalau kita belajar tentang ilmu daripada psikologi. Nah, kemudian tujuan dari perkembangan psikologi Bapak Ibu itu terbagi menjadi dua. Satu, psikologi teoritis dan psikologi terapan, ada dua. Ya, Bapak Ibu bisa nggak kalau kita dari S1 non psikologi kita mau mengambil ilmu psikologi misalkan? Bisa Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan lisensi untuk menjadi seorang psikolog. Tidak bisa. Kalau psikolog itu dia harus dari S1 psikologi, melanjutkan ke S2 psikologi, dan dia bisa mengambil spesialisasi sebagai psikolog. Tapi kalau dia mau ambil S2-nya psikologi, berarti dia mendapatkan ilmunya, terapannya Bapak Ibu ya. Teoritisnya Bapak Ibu ya. Jadi ilmu psikologi. Jadi MSI Bapak Ibu ya. Ilmu psikologi gitu ya. Gelarnya. Bukan MPSI tapi MSI kalau tidak salah ya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, manfaat mempelajari psikologi. Apa sih sebenarnya manfaat yang kita pelajari Pak ketika kita belajar tentang psikologi? Yang pertama, mempelajari psikologi itu manfaatnya adalah berusaha untuk memahami perilaku manusia. Kalau kita berbicara soal perilaku manusia, berarti baik yang observasi ya, orangnya itu juga belajar tentang dirinya sendiri. Makanya kita lihat, dari mempelajari psikologi adalah untuk berusaha memahami perilaku manusia, maka juga mempelajari tentang dirinya sendiri. Gitu. Jadi saat saya belajar ini, saya juga mempelajari tentang diri saya. Saya jadi tahu tentang diri saya. Begitu. Nah, yang kedua adalah juga mempelajari tentang orang lain. Begitu ya, pribadi orang lain. Nah, kemudian dari berusaha memahami perilaku manusia, baik diri sendiri maupun orang lain, apalagi kaitannya. Kaitannya adalah memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Sama loh Bapak Ibu, ilmu psikologi itu mengajarkan supaya kita menghargai orang lain. Kita menghormati hidup orang lain. Kita juga belajar untuk menolong orang lain. Sama di dalam hukum kasih kan Tuhan juga begitu kan. Mengasihi Tuhan, otomatis aplikasinya adalah mengasihi sesama kita, manusia. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Coba lihat tuh Bapak Ibu. Di yang tengah kan, ada diri sendiri, ada orang lain. Kan sama, Tuhan mengajarkan seperti itu. Untuk apa? Untuk kita peka, peduli, untuk kita menolong orang lain. Makanya pelajaran psikologi dan pastoral ini adalah pelajaran yang tidak terpisahkan, yang tujuannya sama-sama adalah untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa, ya boleh pakai istilah rohani ya, menyembuhkan orang yang bermasalah, ya orang yang terluka, orang yang berbeban berat, seperti itu. Gitu, Bapak Ibu. Nah, setelah kita melakukan manusia dengan sebaik-baiknya, apalagi kaitannya? Kaitannya adalah berhasil di dalam penyesuaian. Jadi menyesuaikan apa sih yang menjadi harapan dan cita-cita daripada pembelajaran ini. Apa sih target atau setting goal-nya yang terakhir yang akan kita raih daripada pelayanan di pastoral begitu. Nah, itu Bapak Ibu ya, akhir daripada
pelayanan ini ya, atau daripada ilmu yang dipelajari ini dari psikologi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di dalam secara psikologi, tapi kita bahas tentang konsep manusia menurut psikologi dan Alkitab. Ini kita sudah masuk di dalam gabungan antara psikologi dan Alkitab ya, Bapak Ibu ya. Kita masuk di dalam pastoral. Oke, Bapak Ibu Saudara. Yang disebut adalah pertama kita belajar tentang diri manusia. Diri manusia, Bapak Ibu, itu yang kita belajari yang disebut dengan psikoanalisis. Nah, di dalam psikoanalisis, Bapak Ibu, kita temukan bahwa tokohnya, ya ahli di sini adalah Sigmund Freud, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi psikoanalisis ini itu adalah sebuah aliran psikologi yang secara tegas memperhatikan struktur jiwa manusia. Nah, psikologi berfungsi pada bagian-bagian yang terpisah. Nah, kembali Bapak Ibu di sini dikatakan perilaku manusia dianggap sebagai hasil interaksi subsistem dan kepribadian manusia. Jadi Bapak Ibu, manusia itu ada interaksi, manusia itu berpikir, manusia itu punya kepribadian, manusia itu bisa secara kejiwaan Bapak Ibu bisa bermasalah begitu. Sama nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bahwa di pelajaran ini kita mengerti bahwa manusia itu pertama ya kita tahu bahwa tidak ada, kalau Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang benar. Kalau dalam istilah ini saya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang rentan, yang kuat ya menghadapi satu tekanan, gitu, rentan terhadap masalah begitu. Nah, oleh sebab itu makanya kita melihat bahwa di dalam hal ini sangat menentukan sekali ketika kepribadian manusia itu kita pelajari daripada strukturnya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada subsistem kepribadian manusia. Ada 3 bagian Bapak Ibu ya yang kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama yang disebut dengan ID. Nah, ID ini berhubungan dengan hal yang disebut biologis. Apa itu Bapak Ibu? Biologis sampai dengan hal yang bersifat hewani. Nah, dikatakan apa penjelasannya di dalam ID ini? Yang pertama dikatakan bahwa bagian kepribadian yang menyimpang dorongan-dorongan biologi merupakan pusat insting yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan untuk memenuhi kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hewan kita tahu Bapak Ibu dia punya insting, dia punya naluri untuk apa? Untuk itu tadi ya. Misalkan apa ya, insting untuk ya macam-macam, untuk berburu ya, insting untuk ya melakukan interaksi begitu ya. Kemudian apalagi ada libido di sini ya, libido hasrat untuk kawin kalau hewan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian ada thanatos, thanatos berbicara tentang kerusakan atau kematian Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang disebut dengan ID. Nah, di dalam manusia ada hal yang seperti ini begitu Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah kita berbicara tentang ego ya. Ego ini berkaitan dengan psikologi atau kita berbicara tentang hal-hal yang rasional. Nah, apa sih itu hal-hal yang bersifat rasional? Yang kita bisa lihat bahwa di dalam penjelasan ini dikatakan bahwa ego atau yang berkaitan dengan psikologi atau dengan hal-hal yang rasional itu adalah berfungsi menjembatani tuntutan antara ID dan realitas dunia luar. Nah, ego sebagai mediator adalah hasrat dengan tuntutan rasional dan realistik. Ego lah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud rasional. Ia bergerak berdasarkan prinsip realitas. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, jadi ego manusia ini adalah kemampuan manusia untuk berpikir, begitu ya. Kemampuan manusia untuk mengembangkan pikirannya, pemikirannya begitu ya, sehingga dia bisa mengerti begitu ya. Yang mana ini yang dalam hal kalau kita berbicara tentang biologis, maka dia bisa mewujudkannya dalam pertimbangan khusus begitu ya, sehingga akhirnya mempengaruhi tindakannya begitu ya, mempengaruhi satu tindakan. Kemudian ada yang ketiga disebut dengan superego. Nah, ini berkaitan dengan moral atau nilai sosial ya. Nah, unsur yang menjadi polisi kepribadian mewakili sesuatu yang normatif atau ideal. SE atau singkatan dari superego Bapak Ibu sering disebut sebagai hati nurani. Jadi internalisasi dari norma-norma sosial dan struktur masyarakat. Nah, SE memaksa ego untuk menekan hasrat yang tidak berlainan di bawah alam sadar. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Kita bisa melihat bahwa di sini ada empati ya, begitu ya. Ada kebutuhan kita untuk kita juga bersosialisasi. Kemudian juga ada hal-hal yang kita bisa
mana yang kita bisa taati, turuti begitu ya, diatur oleh ego yang rasional, mana yang baik di masyarakat, mana yang tidak baik. Makanya ada yang disebut dengan etika begitu ya, ada yang disebut dengan moralitas, ada yang disebut dengan apalagi di sana. Banyak Bapak Ibu Saudara ya. Jadi nilai, norma begitu ya. Jadi ini nih Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam diri manusia ada hal-hal yang tiga subsistem ini ya di dalam kepribadian manusia. Kemudian Bapak Ibu kita bahas tentang behaviorisme, aliran yang lahir dari satu reaksi aliran introspeksionisme. Jadi menganalisa jiwa berdasarkan laporan-laporan subjektifnya ya. Yang kedua adalah aliran psikoanalisis yang tadi kita bicara tentang Sigmund Freud. Yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak, sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi itu ada di dalam alam bawah sadar. Menganalisa perilaku yang nampak saja yang dapat diukur, kemudian dianalisa dan diramalkan. Nah, itu berkaitan dengan ini, ya, behaviorisme. Kemudian yang berikutnya adalah aliran ini dikenal dengan teori belajar, karena manusia memiliki perilaku adalah hasil daripada pembelajaran atau hasil daripada belajar, Bapak Ibu Saudara. Nah, psikoanalisis ini menarik ya, Bapak Ibu ya. Berkaitan kalau kita berbicara tentang alam bawah sadar, adalah sesuatu yang tidak nampak, Bapak Ibu ya. Ada orang yang tertentu punya, ya itu tadi ya Bapak Ibu ya, seringkali orang bilang, aduh saya melihat sesuatu apa gitu ya, berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan begitu ya. Tetapi menurut dia itu sesuatu yang nyata begitu. Nah kadang-kadang juga sama nih di dalam hal-hal yang rohani juga begitu ya. Ada orang yang percaya kepada penglihatan, ada orang yang nggak percaya kepada penglihatan begitu ya. Ada orang yang apa ya bernubuat begitu ya, bernubuat karena yang tidak percaya mengatakan bahwa itu bukanlah karena Roh Kudus, tetapi karena alam bawah sadar dia yang bermain dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, manusia dalam konsep psikologi humanistik. Oh, ini dulu nih Bapak Ibu ya. Tadi kelewatan. Nah, behavioralisme Bapak Ibu adalah perilaku manusia dikendalikan oleh faktor lingkungan. Namun dalam diri manusia itu lebih banyak karena faktor perkembangan. Nah, teori tabula rasa, manusia ibaratkan ya dalam tanda kutip, bayi kecil seperti kertas putih bisa menjadi hitam atau warna lain adalah karena pengalaman atau hasil interaksi daripada lingkungan. Jadi di dalam perilaku dalam behavioralisme ini Bapak Ibu dikatakan bahwa perilaku manusia itu dikendalikan oleh faktor lingkungan. Nah ini tadi, jadi faktor lingkungan itu sangat menentukan ya dalam perkembangan daripada manusia itu sendiri. Ya, jadi melahirkan satu perilaku-perilaku yang itu tadi Bapak Ibu ya bisa berubah begitu. Jadi kehadiran manusia di tengah-tengah perkembangan atau ada di masyarakat Bapak Ibu atau lingkungannya itu mempengaruhi daripada perkembangan ataupun juga pertumbuhan atau juga daripada perilaku orang tersebut begitu. Mungkin Bapak Ibu kita bisa ambil ya dalam 1 Korintus 15 ayat 33 kan dikatakan bahwa kalau kita berbicara tentang bagaimana ketika ada di lingkungan yang salah, orang yang baik akhirnya bisa berubah menjadi tidak baik begitu ya. Dibilang apa? Jangan sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi ketika ada di lingkungan yang tidak baik, kebiasaan baik itu perlahan-lahan bisa berubah. Anak yang tadinya nggak berbohong, sedikit-sedikit mulai berbohong. Kejujuran berganti dengan sebuah kepalsuan begitu. Dan seterusnya. Nah, itu berbicara tentang perilaku yang ditentukan oleh karena lingkungan. Nah, Bapak Ibu kita lanjut kepada konsep manusia dalam psikoanalisis. Nah, Sigmund Freud mengatakan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi 3 subsistem dalam kepribadian. Baik itu ID, ego, superego. Nah, ada orang yang nggak setuju ya. Nggak setuju begini. Karena ID kita tadi tahu bahwa itu berkaitan dengan hasrat hewani atau ya apa namanya? Ya hasrat hewani itu tadi, Bapak Ibu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak mungkin di dalam diri manusia itu ada hal-hal yang bersifat itu tadi. Ya, hal-hal yang bersifat hewani tadi ini dia biologis begitu ya. Tidak mungkin dia bilang begitu. Tapi kan Bapak Ibu kita sering dengar ya. Bukan berarti ada kesamaan antara kebutuhan hewan dengan kebutuhan manusia yang disebut dengan kebutuhan biologis misalkan kan begitu kan itu kan ada begitu ya. Nah jadi kalau kita melihat kepada Sigmund Freud mengatakan bahwa ya memang manusia itu terdiri dari 3 ini. Jadi ada kebutuhan biologis hal-hal yang bersifat biologis,
kemudian ada juga ego, ada super ego, begitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu dikatakan bahwa perilaku atau dorongan biologis ya. Jadi dorongan biologis itu dalam pengertian Bapak Ibu singkatnya adalah dorongan biologis bisa berhubungan dengan perilaku. Nah, perilaku itu akhirnya bisa melahirkan sebuah sikap atau tindakan gitu. Nah, ternyata perilaku itu dipengaruhi oleh dorongan biologis ya, dalam pengertian atau bahasa yang sederhananya seperti itu. Nah, contoh Bapak Ibu, libido asal usulnya muncul karena apa? Nah, kita belajar di sini karena eros, storge, filia, dan agape. Karena dari 4 kasih ya, bentuk atau kasih ya. Ya. Ada kasih eros, kasih storge, filia, dan agape. Itu di dalam berkaitan dengan libido ya. Kemudian berkaitan dengan thanatos atau sesuatu yang berkaitan dengan kematian. Apa itu? Dikatakan bisa bergerak, agresif, dan memenuhi kebutuhannya, Bapak Ibu. Jadi thanatos dalam ilmu teologi ini punya pengertian yang juga banyak, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan yang destruktif atau kehancuran, tetapi juga sesuatu yang bergerak, Bapak Ibu ya, yang bergerak, yang aktif ya, gitu. Bahkan dikatakan bahwa karena itu agresif, itu bersifat itu tadi ya super aktif begitu ya. Nah, untuk kebutuhannya apa sih? Nah, banyak hal kan kebutuhan-kebutuhan manusia. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan manusia, Abraham Maslow udah kasih tahu ada 5 kebutuhan manusia begitu ya. Kita bisa kembali dan itu dipakai dalam ilmu manajemen juga gitu. Nah, yang berikutnya, manusia dalam konsep psikologi humanistik. Apa sih itu yang dimaksud dengan psikologi humanistik? Yang pertama dikatakan bahwa manusia sebagai gabungan antara satu, humanistik. Apa itu? Manusia hanyalah mesin yang dibentuk oleh lingkungan. Manusia menjadi robot tanpa jiwa, tanpa nilai. Jadi di dalam humanistik itu, ya, pandangan ini mengatakan manusia itu dijadikan seperti robot, ya, tanpa jiwa, tanpa nilai. Jadi seperti sebuah alat atau mesin, Bapak Ibu, ya, yang dipakai untuk melakukan itu tadi, banyak aktivitas, banyak kegiatan, ya. Pikiran juga demikian, ya, pikirannya juga sepenuhnya dipergunakan begitu ya. Kemudian aktivitas-aktivitas fisik lainnya juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah psikoanalisis, ya, mengatakan bahwa manusia dipengaruhi oleh naluri primitifnya. Maksudnya apa? Manusia hidup dalam dipersepsi dan diinterpretasi secara objektif. Jadi manusia, Bapak Ibu, kalau dalam psikoanalisis ini lebih kepada apa, Bapak Ibu? Pengalaman hidup ini menentukan juga. Kemudian cara berpikir juga menentukan. Sehingga ada itu tadi, interpretasi secara objektif. Ada sesuatu yang bisa dilihat dan kemudian itu tadi bisa masuk akal, ya, kemudian bisa diterima dengan dengan sesuatu yang bisa dilihat dan dibuktikan begitu. Nah, jadi ini nih Bapak Ibu, kalau kita bicara soal manusia dalam konsep humanistik, maka dua hal ini Bapak Ibu merupakan sebuah gabungan ya antara humanistik dan psikoanalisis. Nah, humanistis Bapak Ibu, manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi. Aku, ku, atau diriku ya. Begitu. Ini dalam istilah. Kemudian perilaku manusia itu berpusat pada konsep diri, persepsinya tentang identitasnya. Nah, bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Kadang muncul dalam alam fenomenal. Nah, ini Bapak Ibu manusia ini nih berkaitan dengan itu tadi. Ini yang dikatakan bahwa aku, ku, dan diriku ya, itu menuju kepada satu orang, kepada pribadi ya, berpusat pada konsep diri. Jadi kalau bicara soal konsep diri adalah sesuatu yang ada di dalam pemikiran manusia begitu. Nah, sifatnya apa? Fleksibel. Ya, tidak kaku begitu ya maksudnya. Bisa berubah-ubah atau dinamis ya. Kadang muncul dalam alam fenomenal. Nah, itu yang seringkali di dalam humanistis dikatakan demikian. Ya. Keinginan bisa berubah-ubah, nggak bisa berubah-ubah, Bapak Ibu Saudara. Dan sesuatu yang sifatnya apa sih berubah-ubah? Banyak di dalam diri manusia begitu. Ya. Bukan hanya sekedar keinginan begitu ya. Tetapi banyak misalkan orang di dalam keinginan untuk belajar juga kadang-kadang kan juga seperti itu ya. Ada keinginan-keinginan supaya bagaimana bisa menjadi lebih fleksibel begitu. Nah, itu adalah sesuatu yang terus dipikirkan oleh manusia ketika orang ada di dalam itu tadi manusia sebagai seorang yang psikoanalisis begitu.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasi diri. Jadi ini berbicara juga tentang kebutuhan nih Bapak Ibu. Ya, yang kedua ini. Nah, untuk mempertahankan apa? Makanya Bapak Ibu kita bisa melihat ya, hal-hal yang dianggap punya nilai di masyarakat, itu cenderung untuk dipertahankan. Nah, hal yang baik adalah misalkan kita mempertahankan sesuatu yang baik ya, perilaku kita ya, kemudian etika, sopan santun kita di masyarakat. Nah, ada juga yang mempertahankan sesuatu, misalkan karena kedudukan, jabatan, kemudian pangkat, nilai sosial di masyarakat. Ya, nilai sosial di masyarakat itu berkaitan dengan status sosial, misalkan ya, karena pejabat lingkungan masyarakat, misalkan seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ada keinginan yang akhirnya, nah itu tadi, menyimpang begitu ya, karena ingin mempertahankan. Jabatan juga begitu, kekuasaan juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya menghasilkan perilaku-perilaku yang bertentangan, yang tidak bisa diterima oleh kelompok lain, oleh manusia lain, oleh pribadi yang lain begitu. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya terjadi perbedaan persepsi, terjadi konflik, terjadi apa lagi? Oh, terjadi tuntutan-tuntutan tertentu. Ya, terjadi akhirnya banyak hal berkaitan dengan tadi misalkan berkaitan dengan pelanggaran hukum, itu bisa terjadi Bapak Ibu ya. Karena ada sesuatu yang dipertahankan karena itu tadi ada rasa apa di dalam diri manusia itu ada keinginan untuk keserakahan juga berbicara tentang hal itu ya. Jadi ini banyak nih Bapak Ibu, memang kompleks sekali ketika kita berbicara tentang ilmu psikologi berkaitan dengan perilaku manusia begitu ya. Kemudian bagaimana meningkatkan juga bagaimana kita juga berbicara tentang kapasitas misalkan ya. Sekolah juga berbicara bagaimana itu berbicara kita meningkatkan pengetahuan, pendidikan, keterampilan dan seterusnya. Aktualisasi berbicara bagaimana kita mengembangkan diri kita. Nah, individu yang bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi dia tentang ID-nya. Selalu ada anggapan adanya ancaman terhadap dirinya sehingga timbul pertahanan diri, mempertahankan ego, Bapak Ibu Saudara. Nah, batinia manusia cenderung menuju kesehatan dan keutuhan diri. Konstruktif memilih jalan menuju perkembangan dan aktualisasi diri. Bapak Ibu lihat ya, kadang-kadang nih kalau kita berbicara tentang poin yang kedua ini, selalu ada sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana akhirnya ego seseorang itu muncul, akhirnya memaksakan bahwa egonya itu adalah kebenaran. Makanya Bapak Ibu ada orang yang disebut dengan egois begitu ya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa itu tadi akuku diriku gitu ya, yang paling benar, aku yang paling penting, aku yang paling dibutuhkan begitu ya. Dan cenderung akhirnya menjadi orang yang nggak mau ngalah karena ini bersifat mempertahankan kan begitu defense ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya itulah tadi. Makanya orang ada yang disebut dengan orang yang egois itu identik dengan keras kepala. Ada lagi yang menilai sombong, ada yang menilai orang itu apa namanya istilahnya ya. Ada satu begitu ya berkaitan dengan apa ya? Ya sikapnya pokoknya hanya untuk dia begitu. Ya, jadi tidak mau mengalah. Nah inilah yang kadang-kadang kita nggak usah heran Bapak Ibu bisa terjadi. Pokoknya Bapak Ibu di dalam organisasi juga itu bisa terjadi. Bahkan di dalam lingkungan keluarga juga begitu. Bisa muncul tuh ego-ego tertentu, di mana ego itu akhirnya memaksa orang untuk mengikuti apa yang dia pertahankan, apa yang dianggap benar, apa yang dianggap ini adalah yang paling tepat. Begitu. Ya, akhirnya itu tadi manajemen konflik masuk ke dalam hal ini. Ya, bagaimana akhirnya bisa mendamaikan, mencari titik temu daripada persoalan itu. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya, manusia menurut Alkitab. Di dalam psikologi ada tubuh, ada pikiran, ada emosi dan jiwa. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam Alkitab, di sini kita bicara yang pertama adalah bukan tubuh, tetapi hati. Kemudian suara hati itu bagian daripada jiwa, atau di dalam jiwa ada hati nurani. Kan kita tahu nih Bapak Ibu ya, sebelum ada hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, itu hukumnya hukum apa Bapak Ibu Saudara? Belum ada nih Musa, sebelum zaman Musa sebelumnya. Itu kan hukum hati nurani itu Bapak Ibu Saudara. Kain membunuh Habel, dia tahu dia bersalah Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tahu dia sudah membunuh. Ada nggak hati nuraninya dia? Ada di sana. Jadi kita tahu sebelum hukum Taurat, akhirnya hukum hati nurani. Nah, hati nurani ini Bapak Ibu, kita juga hari ini masih memiliki hati nurani. Ya, nah kita berkata demikian.
Dan kemudian adalah apa? Spirit. Jadi Bapak Ibu, hati itu mewakili daripada tubuh ya sebenarnya ya. Sama sih sebenarnya dengan Alkitab, tetapi di sini dengan psikologi Alkitab itu karena di dalam tubuh manusia ada hati. Begitu. Namun di sini kita bisa tahu bahwa Alkitab itu akhirnya juga menjelaskan manusia dari sisi tiga bagian, yaitu apa? Trikotomi. Tubuh, tubuh itu adalah hati di dalam manusia, kemudian ada jiwa dan ada roh di dalamnya, ada spirit. Nah, Bapak Ibu, ketiga unsur ini akan aktif dan saling terkait. Contoh di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, kemudian ke dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, kemudian juga Markus 12 ayat 29 sampai dengan 30. Kemudian juga Bapak Ibu bisa temukan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 40. Kemudian juga lompat ke ayat yang ke-52. Nah, yang paling sering kali kita baca adalah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan tertulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ini Bapak Ibu kita lihat bahwa ayat yang sering kali kita baca adalah bagaimana Tuhan menjadikan manusia ya menurut gambar dan rupanya dia. Kemudian Kejadian 2 ayat yang ke-7 ya, dikatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ini Bapak Ibu kita lihat bahwa akhirnya ketiga unsur ini Bapak Ibu itu tertulis di dalam Alkitab dan merupakan satu bagian yang ada di dalam diri manusia. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, lanjutan dari apa yang tadi baru saja kita lihat di slide sebelumnya, maka dikatakan pada poin yang pertama, Alkitab menuliskan 8.000 lebih tentang kata hati, Bapak Ibu. Maaf, 800 lebih kata tentang hati. Yang berarti hati sentral dalam proses belajar. Dimotivasi supaya memiliki ketetapan, komitmen, dan disiplin sehingga hatinya sangat mengasihi Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu bisa temukan ya, Amsal banyak sekali berbicara tentang itu. Bahkan Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan, Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya hati itu harus dijaga. Karena hati inilah Bapak Ibu menjadi sentral penting. Makanya inilah Bapak Ibu, kenapa di dalam pelayanan pastoral ini ada pelayanan yang harus kita influence. Karena luka hati, luka batin itu berkaitan dengan hal-hal yang tergores di dalam hati manusia. Begitu. Nah, hati yang tidak baik tentunya kita tahu juga itu mempengaruhi perilaku manusia. Jujur nih Bapak Ibu ya, orang yang hatinya tidak bagus, tindakan perilakunya bahkan terlihat sekali dengan hal yang sederhana. Dari mana? Dari cara dia berkomunikasi. Dari cara dia waktu dia berbicara Bapak Ibu, para orang yang hatinya tidak bagus Bapak Ibu, itu ketahuan, kelihatan sekali. Ya, perkataannya bukan perkataan yang membangun, kalau istilah Alkitab ya, perkataan yang sia-sia begitu ya, perkataan-perkataan yang menusuk ya, melukai, menyakitin orang lain. Itu keluar dari dalam apa? Dalam hati. Bahkan Alkitab juga mengatakan apa yang keluar dari perkataan orang itu keluar dari hatinya. Begitu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa dibohongin sebenarnya. Begitu. Jadi orang yang terluka Bapak Ibu cenderung perkataannya pun akan melukai orang lain. Begitu. Nah, orang yang punya pengalaman misalkan ya, orang punya pengalaman ditipu orang, satu kali dia pun akan melakukan hal yang sama. Sebagai apa? Sebagai objek balas dendam kepada orang lain. Begitu. Padahal itu tidak bagus, tidak benar, tidak baik. Begitu. Kenapa? Karena orang yang itu kan bukan bagian daripada yang harus dijadikan korban akibat pelampiasan daripada kemarahan atau ketidakterimaan dia ketika dia mengalami tindakan ditipu orang misalkan seperti itu. Jadi nggak boleh, tapi cenderung bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang dia alami di masa lalu itu bisa dilakukan juga kepada orang lain sebagai sebuah pembalasan begitu. Nah itulah makanya betapa pentingnya
supaya orang ini bisa menjaga hatinya dengan baik. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita pelajari di dalam psikologi dan pastoral, yaitu bagaimana memperbaiki perilaku orang dari sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik, berubah menjadi sesuatu yang baik. Ilmu psikologi sudah kasih tahu, oh nih dia nih, perilakunya begini, manifestasinya seperti ini. Alkitab menggunakan pendekatannya, dan akhirnya Alkitab ya dipadukan dengan psikologi, itu akhirnya menjadi satu pelayanan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya menjadi sebuah pelayanan yang sekarang kita sebut dengan pelayanan pastoral konseling. Begitu. Dan bagaimana kita bisa membawa orang akhirnya mengalami perubahan kehidupannya. Ya, bagaimana orang bisa sehat secara jasmani, jiwa maupun rohaninya. Nah, itulah Bapak Ibu ya, sangat penting. Nah, dikatakan berikutnya Bapak Ibu sebelah kanan, hanya 80 kali menuliskan tentang pikiran. Nah, pikiran diaktifkan melalui informasi. Dipengaruhi informasi yang didengar, dilihat, dan dibaca. Pertanyaan saya, bisa nggak orang punya pikiran yang negatif, Bapak Ibu Saudara, ketika dia mendengar informasi yang salah? Bisa, Bapak Ibu. Saya kaitkan lagi nih dengan yang berkaitan dengan hati. Hati dan pikiran. Hati seseorang yang saya katakan oke lah, yang tidak di dalam Tuhan. Hati pikiran orang yang masih hidupnya secara duniawi. Ketika dia menyampaikan informasi kepada orang lain, bisa nggak Bapak Ibu mempengaruhi pikiran orang lain, dan akhirnya orang lain pun akhirnya punya pandangan yang negatif karena disampaikan oleh pesan yang salah dari orang yang hatinya belum di dalam Tuhan. Bisa Bapak Ibu, bisa terjadi seperti itu. Makanya gampang aja orang bisa curiga sama orang satu yang lainnya begitu. Ini komunikasi ini sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Komunikasi jangan salah ya Bapak Ibu. Itu besok saya di kampus saya mengajar komunikasi Kristen. Bapak Ibu Saudara, komunikasi ini akhirnya bisa membangun dua hal. Bisa membangun kedamaian atau membangun sebuah kebencian. Jadi informasi yang disampaikan Bapak Ibu itu bisa membangun orang atau sebaliknya akan membuat orang menjadi orang yang katakanlah memberontak begitu. Itu bisa. Nah, makanya perlu kita belajar tentang bagaimana komunikasi yang baik gitu ya. Komunikasi yang baik itu bukan hanya tutur kata, berbicara tentang intonasi suara, kemudian bahasa-bahasa yang formalnya, bukan sekedar itu, begitu ya. Tapi bagaimana cara penyampaiannya, ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang komunikasi Kristen, begitu. Nah, dipengaruhi oleh informasi yang didengar, berarti ada yang menyampaikan, kemudian diterima. Kemudian juga bisa saja informasi itu disampaikan, Bapak Ibu, ketika diajak ada objeknya kebetulan oleh si yang menyampaikan informasi untuk melihat gitu ya. Kemudian muncul satu persepsi yang salah gitu. Dan apalagi dari baca. Ya, dari tulisan-tulisan WA, misalkan WA ya, gitu ya, atau media sosial yang lain begitu ya. Itu bisa akhirnya memiliki satu pemikiran yang salah. Kemudian Bapak Ibu, menurut konsep Alkitab kalau kita berbicara tentang dua hal ini. Yang pertama, manusia harus belajar dalam setiap aspek kehidupan. Bapak Ibu jangan pernah letih dan malas dan enggak memperhatikan ya. Bahwa di dalam kehidupan kita berjalan dari usia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai usia sekarang mungkin 40 tahun, 30 tahun, mungkin ada yang di atas 50 begitu ya. Itu adalah proses kehidupan kita, proses pembelajaran kita sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Disinilah kita diperkaya dengan berbagai macam arti tentang kehidupan itu seperti apa. Pahit, getir, suka, dukanya hidup itu seperti apa. Begitu. Nah, seringkali di dalam khotbah saya sampaikan bahwa kenapa orang bisa murtad? Kenapa orang tidak mau lagi ke gereja? Kenapa orang akhirnya menyalahkan gereja? Kenapa orang tidak mau berubah? Dengar firman Tuhan tapi hidupnya tidak mau berubah. Karena inilah Bapak Ibu, yang paling sulit adalah ketika kita ada di masa hidup. Masa kehidupan kita ini adalah masa penentuan kan? Penentuan untuk apa? Kalau kita bicara dari sisi kerohanian, adalah masa penentuan kita untuk kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya nanti di dalam kekekalan. Nah, orang masih berpikir, apakah saya bisa sampai atau tidak masuk di dalam kekekalan? Karena perjuangannya ditentukan selama kita masih hidup. Selama kita hidup ini adalah perjalanan kehidupan disebut dengan proses. Nah, sudah berapa tahun, 10 tahun yang kita lewati proses kehidupan ini. Ada apa di dalam proses kehidupan itu? Saya bisa evaluasi diri, saya bisa membuat sebuah catatan-catatan penting, Bapak Ibu, di dalam proses perjalanan kehidupan saya. Mengalami proses kelahiran dari usia sekian menuju usia sekian, ada peristiwa apa, momen apa yang saya dapatkan di sini. Saya banyak hitung itu dari masa per 5 tahun.
Dari situ saya bisa menemukan, oh ternyata proses kehidupan saya nih begitu banyak tantangan, permasalahan. Lebih banyak masalahnya, lebih banyak penderitaannya seperti itu. Nah, saya bisa mengerti ternyata inilah kehidupan. Dan saya tidak bisa lari daripada kehidupan ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya belajar daripada kehidupan ini. Oh, saya temukan ternyata saya harus menjadi satu pribadi yang baru. Saya temukan dari mana? Dari Alkitab. Oh, ternyata saya temukan dari Alkitab. Saya harus berubah menjadi manusia yang baru. Dimulai dari mana? Dari hati dan pikiran. Itu Bapak Ibu, saya temukan. Dan akhirnya saya berubah. Saya ingin menjadi manusia baru itu ketika Alkitab menyatakan itu, bukan menawarkan. Mempertegas tentang hal itu. Saya terima itu. Dan apa yang saya jalani? Usia demi sekian, demi sekian. Oh, saya menemukan. Oh, terjadi sesuatu dimensi yang terbalik satu derajat. Dari kehidupan yang dulunya bisa dikatakan tidak baik, akhirnya mengalami kehidupan yang baik. Saya sudah mulai belajar untuk menjadi berkat. Tahu tentang bagaimana menyikapi persoalan. Tahu tentang kelemahan manusia. Tahu tentang bagaimana menjaga pikiran, tahu tentang bagaimana menjaga hati. Semuanya saya dapatkan dari mana? Dari pembelajaran selama saya kenal Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi lihat nih Bapak Ibu, perjalanan hidup kita itu menjadi sebuah introspeksi ke depan. Sisa hidup kita berapa tahun lagi? Enggak pernah ada yang kita tahu. Enggak ada yang bilang yang tua besok meninggal, enggak bisa juga kita prediksi. Bahkan bisa sampai 90 tahun mungkin bisa begitu. Tapi ada juga yang 40 tahun besok, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan sudah tidak ada lagi. Kita juga nggak tahu. Nah, makanya di dalam perjalanan kehidupan kita, proses kehidupan kita yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara, nah kita harus banyak belajar menyikapi setiap aspek kehidupan yang sedang kita alami, kita jalani. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang kedua, menurut konsep Alkitab, tujuan manusia belajar untuk mengenal Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya, kita mengerti bahwa ada waktu-waktu yang Tuhan izinkan kepada kita. Tuhan boleh nggak mengizinkan kita menghadapi pencobaan? Tuhan izinkan. Sama seperti Ayub diizinkan Tuhan menghadapi pencobaan. Sama. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, cara kita menyikapi pencobaan itu adalah dengan cara apa? Nah tentunya kalau kita sudah di dalam Tuhan, sekarang kita semua bisa mudah, gampang. Hanya kita berbicara bahwa ya, kita harus libatkan Tuhan. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Itu sebenarnya. Simpel, sederhana. Tetapi seringkali apa yang kita ucapkan dengan apa yang di hati dan pikiran kita itu bisa berbeda. Begitu. Kenapa? Ada satu tuntutan kalau manusia itu tidak mau lama-lama menghadapi permasalahan dan pergumulan. Begitu. Kadang-kadang manusia cenderung mengandalkan kekuatannya. Dengan cara apa? Pengen melupakan masalah. Dengan cara apa? Pikirannya ditenangkan. Begitu. Nah gampang menenangin pikiran dulu, refreshing apa. Sebab kenapa? Karena yang banyak menekan adalah pikiran. Makanya akhirnya ada orang stres, depresi, sampai orang mengalami schizophrenia, mengalami gangguan jiwa. Bahkan akhirnya nggak sanggup, sebelum schizophrenia ada yang bunuh diri. Karena dari mana? Tekanan, pikiran. Makanya ada orang yang cepat panggil, bukan dipanggil Tuhan sebenarnya, cepat pengen pulangnya karena kebanyakan pikiran. Nah, makanya selalu saya bilang, hati-hati, jangan terlalu banyak pikiran. Karena udah punya pikiran, cepat dah, cepat pasti. Ya, kalau nggak stroke, ya akan cepat pulang ke rumah Bapak, walaupun belum waktunya sebenarnya. Karena kalau udah bicara soal pikiran, wah itu badan bisa kurus, ya semua bisa nggak berfungsi dengan baik, akhirnya sakit semuanya, komplikasi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, serta akal budi. Jadi suara hati yang bersih. Nah ini berbicara tentang hal itu. Kemudian berikutnya, Allah juga memberi pengajaran kepada manusia untuk menggunakan panca inderanya untuk mengenal Allah. Nah, Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3, Bapak Ibu Saudara. Itu menyatakan demikian. Nah, apa sih itu? Coba saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya, lebih jelasnya. Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Yang ketiga, ayat ketiga maksudnya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia menyengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin untuk firman Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu ayat yang menegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada kita lewat perantaraan nabi-nabi.
Dan sekarang kita berbicara kepada siapa? Kepada satu pribadi, Tuhan Yesus, begitu ya. Jadi ini menurut konsep Alkitab nih Bapak Ibu. Dua-duanya Bapak Ibu ini menjadi sebuah penekanan penting bagi kita bahwa harus kita jaga hati dan ayo pikiran kita pelihara dengan pikiran-pikiran yang baik. Taruhlah pikiran Kristus di dalam diri setiap kita sebagai orang percaya. Jangan pikiran yang duniawi. Karena Alkitab bilang pikiran-pikiran kotor itu ya tidak membangun, membuat manusia menjadi sampah hidupnya, menjadi manusia yang kotor dengan perilakunya. Tapi kalau kita taruh pikiran Kristus, maka hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera, buah-buah roh bisa semakin bertumbuh di dalam diri kita, hal-hal yang baik itu akan kelihatan di dalam perilaku kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir adalah satu statement penting ya, dikatakan bahwa melalui salib Kristus, seseorang diubahkan dan dibawa kembali kepada naturnya yang semula, yaitu tidak lagi hidup dalam daging. Bapak Ibu, kita punya daging. Tubuh ini ada daging. Daging ini punya keinginan. Ya, oleh sebab itu kadang-kadang keinginannya ada keinginan yang berlawanan dengan keinginan roh. Dan oleh sebab itu kita mesti hati-hati. Kita mesti mengendalikan hidup ini dengan penuh hikmat, bijaksana, bahwa kita mengerti keinginan daging itu adalah sesuatu yang menjadi yang perseteruan dengan Tuhan, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Dan janganlah yang dibenci itu kita pelihara, tetapi sebaliknya yang disenangi dan dikenan oleh Tuhan itulah yang harus kita hidupkan. Nah, jadi Bapak Ibu dikatakan bahwa kemuliaan diri ini berkaitan dengan sesuatu yang untuk kita, ya, ego kita nih. Ini berbicara tentang apa yang kita pertahankan. Ya. Namun hidup dalam kemuliaan Allah dan untuk Allah. Jadi Roma pasal 4 ayat 3 sampai 15. Ini adalah intisari atau kesimpulan bagaimana kita harus menjalankan hidup kita. Kita harus bisa mengerti posisi kita dan bagaimana kita juga bisa melawan hal-hal yang bersifat daging yang membuat kita akhirnya menjadi manusia yang ego dengan segala kesalahan yang akhirnya hidup di dalam keinginan-keinginan yang tidak wajar. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati untuk pengantar psikologi malam hari ini. Tuhan Yesus berkati dan semoga kiranya pembahasan kita mengenai manusia dan psikologi dan Alkitab ini memberikan kita pemahaman yang bisa membangun pengertian dan pengetahuan yang benar tentang bagaimana ketika psikologi dan Alkitab menjadi satu pembelajaran yang sangat penting dalam menunjang sebuah pelayanan, yaitu pastoral konseling. Tuhan Yesus berkati, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Luar biasa ya Pak, pemaparan materi Bapak malam ini. Kita belajar tentang hubungan antara psikologi dengan Alkitab ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Sebentar. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, untuk besok hari Jumat 30 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai sudah akan ada kembali kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus. Diambil dari Nats Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dan ini adalah sesi yang pertama ya Bapak Ibu, dengan temanya Tritunggal Penyelamatan yang Sempurna. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat di jam 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas lanjutan di Sema Adonai. Dan itu adalah kelas yang terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai. Dan kita akan belajar seperti biasa untuk hari Jumat, kelas jam 21 ini tentang materi buku sejarah penebusan, seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ketiga ya Bapak Ibu, dengan tema 8 kali Musa naik ke Gunung Sinai. Dan ini adalah bagian yang pertama. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu Bapak Ibu 31 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai sudah kembali ada kelas pembelajaran firman.
Dan kita akan belajar tentang materi menggali kebenaran Alkitab dengan benar. Dan ini sudah masuk sesi yang ketiga ya kelas ini. Dengan tema menafsirkan Alkitab sesuai jenis sastranya. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Kudus Pardede MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, tetapi di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Semadonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan seperti biasa, di jam 21 ini kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-12 ya, dengan tema Hebrew Words Patterns. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Dan selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu, channel C Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak orang juga yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tetapi terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing ya tentang materi malam ini, Bapak Ibu bisa reset agar mute-nya dibuka oleh operator kami. Ya, Pak Dedi. Tadi pemaparan Bapak tentang pengantar psikologi sesuai dengan Alkitab ya. Ini ternyata Alkitab mengatakan segala perilaku manusia itu baik buruknya itu semua bersumber dari hati ya Pak. Dari dua, Bu. Singkatnya itu. Iya, begitu. Singkatnya sebenarnya dari situ ya Pak. Dari hati manusia ya. Tapi memang Nah, benar, muncul yang utama itu dari hati. Jadi kita kelihatan kan orang pribadinya seperti apa, ya seperti apa itu kan mewakili dari nah, apa yang hatinya dia. nah, yang saya mau tanyakan Pak, apakah Tuhan itu menciptakan manusia dengan hati yang berbeda-beda awalnya Pak Dedi? Iya, Iya. terima kasih pertanyaannya bagus. Kenapa Tuhan bisa ada orang hatinya Iya. baik, hatinya jahat itu kenapa? Bibitnya ya dari sananya gitu Pak Dedi ya. Kan Amsa bilang ada 4 ayat 23 itu kan penting tuh. Itu kenapa selalu saya perhatikan begitu? Karena saya suka introspeksi diri. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya hari ini ketemu orang, apa yang saya lakukan terhadap anak-anak murid, kepada mahasiswa, itu saya selalu satu hari itu ada introspeksi. Ada nggak sesuatu yang menurut saya nih, saya kebablasan begitu. Karena dalam prinsip hidup saya nggak mau punya musuh. Baik itu yang kelihatan frontal sekaligus dia menunjukkan ketidaksukaannya bahwa saya adalah lawanmu, begitu. Atau yang sebenarnya di depan kita baik, senyum, tapi di belakangnya. Itu kan dua musuh tuh. Ada yang sebut dengan musuh dalam selimut, kan dulu saya pernah sampaikan musuh dalam selimut. Jadi musuh dalam selimut itu baik di depan kita, di belakangnya menusuk. Nah, saya lebih suka yang frontal, yang memang tidak suka. Jadi saya suka ini tadi nih orang kayaknya kurang ceria nih ketemu saya nih. Ada apa di kelas? Ada sesuatu nggak gitu? Nah, saya berusaha untuk introspeksi diri kan, gitu. Nah, supaya buat apa? Saya nggak mau jadi orang yang menanamkan kebencian buat orang lain. Artinya saya nggak mau jadi pelaku begitu. Nah, sekarang kita kembali kepada Amsa 4:23 tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu, ya kan?
Apakah Tuhan menciptakan kita berbeda-beda? Sebenarnya enggak di awal. Karena kan Tuhan menciptakan, karena kalau ada kata jagalah hati itu berarti kan itu kan berlaku bagi kita manusia sekarang. Nggak bisa jaga hati. Dosalah yang menyebabkan manusia akhirnya berperilaku yang akhirnya bisa berbeda-beda. Itu. Kalau Tuhan ciptakan pasti dengan hatinya dia kan, seperti itu. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memiliki belas kasihan, sama seperti Tuhan Yesus ketika itu selalu tergerak hatinya dengan belas kasihan. Itulah hati yang diciptakan pada awalnya kepada manusia. Dosa itu merusak semua sendi kehidupan manusia, Bu. Sampai hati manusia begitu. Ada yang serakah, ada yang rakus, ya, ada yang macam-macam lah, iri hati banyak. Nah itu makanya memunculkan perbedaan-perbedaan seperti itu. Oh, berarti Pak Dedi, apa yang diterima oleh manusia, apa reaksi dari sekelilingnya itu bagaimana dia hatinya menerima ya Pak Dedi, responnya dari hatinya ya Pak, berarti Dan yang kan menyebabkan disebut dengan ada alam bawah sadar manusia. Alam bawah sadar manusia itu yang kadang-kadang yang menyimpan semua memori ya, yang akhirnya keluar dalam satu tindakan begitu. Nah itulah kadang-kadang yang menyebabkan kenapa akhirnya kelihatan begitu ya orang ya, yang benar-benar yang tulus, yang baik dengan yang tidak baik kan kelihatan begitu. Itu. Berarti apa namanya tergantung responnya dari manusia itu ya Pak Dedi ya. Apakah dia mau apa namanya menerima keadaan yang dialami itu dengan apa berdamai apa bagaimana gitu ya Pak. Tidak Ya, bisa disimpan di bawah alam sadarnya ya sesuatu ya, yang buruk itu. betul Bu. Pertama memang kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa tahu kita kok kalau kata ada berdamai, berarti kan kita sebenarnya kan tahu kita ini sedang berkonfrontasi. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita. Nah kan kita kan mau berubah. Caranya dengan bagaimana? Ya kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Untuk dari yang berbuat nggak benar kepada kebuat yang benar, nah kan harus ada perdamaian untuk itu. Nah itulah makanya kenapa perlu ada yang disebut dengan introspeksi diri. Introspeksi diri itu adalah alat pendeteksi kita, perilaku, hati kita seperti apa. Nah, ketika kita bisa mendeteksi hati kita, di sanalah makanya kita memutuskan untuk mau berubah atau kita mau tetap tinggal dengan hal-hal yang sudah seperti sekarang ini. Begitu. Nah, itulah makanya ketika orang introspeksi, dia mau berdamai dengan dirinya sendiri, makanya itulah yang dia perlu dilayani. Yang perlu dia berubah untuk menjadi tadi yang saya sebut dengan dua istilah, manusia lama dan manusia baru kan. Begitu. Nah, manusia baru inilah yang akhirnya harus dia raih, harus dia wujudkan itu. Menjadi manusia baru menjadi sesuatu yang akhirnya memang Tuhan ubahkan. Jadi ibaratnya lu kembali dari nol dan nih, diisi nih dari nol nih, udah bersih nih gitu. Udah diinstal ulang begitu. Nah, sekarang isi nih. Dan ketika menjadi manusia baru apa yang harus dilakukan kan begitu kan. Nah, itu caranya setelah dia berdamai dengan diri sendiri, dia berdamai dengan Tuhan. Tapi sebelum dengan Tuhan harusnya kalau saya sih di pastoral counseling, saya arahkan untuk dia berdamai dulu dengan sesama. Karena lucu, kita suruh berdamai dengan Tuhan, dia masih nyimpen musuh. Iya. Bisa. Saya suruh arahkan dia berdamai dulu dengan sesama, tahap akhirnya baru minta ampun sama Tuhan. Jadi berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, baru dengan Tuhan. Itu selalu stepnya seperti itu saya arahkan. Nah, kebanyakan kan orang salah ya. Ayo kamu bertobat, minta ampun dulu sama Tuhan. Betul, sangat betul. Tetapi bukan yang pertama kepada Tuhan dulu. Ya, dia dirinya ya. Iya. Nah, kenapa saya katakan ada orang yang mengatakan kamu harus bertobat tuh, minta ampun dulu sama Tuhan. Tetapi Bu, dirinya nggak mau berdamai. Makanya saya bilang, jadi Kristen tetapi perilaku mah nggak berubah. Kok bisa begitu? Karena dia tidak berdamai dengan penyebabnya ya hati ya Pak Dedi, berarti makanya luar biasa ya Pak Alkitab ini ya, dia tahu bahwa sumber segala perilaku sikap-sikap manusia itu bersumbernya memang dari hatinya ya. Alkitab kan mengatakan demikian ya Pak Dedi. Jadi hati yang tidak mau berdamai ya Pak dengan dirinya sendiri ketika menghadapi masalah atau apa, jadi menyebabkan ya
perilakunya selanjutnya, ya kan, sikap tindakannya, benar ya, seperti itu Pak Deddy. Nah, Iya, ini saya mau menanyakan tentang suara hati nih Pak, hati nurani. Nah, di dalam hati nurani kita itu kan eh, selalu Roh Tuhan itu berbicara kan di dalam hati nurani kita, benar kan ya Pak? Roh Kudus itu kan berbicara melalui hati nurani ya. Nah, saya betul. mau menanyakan, setiap orang itu kan pasti kan ketika dia melakukan suatu hal yang eh, salah, yang tidak benar gitu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti hati nuraninya akan bicara kan Pak? Betul, betul. Bicara kepada dia ya, pasti mengingatkan. Nah, ini saya mau menanyakan, apa Pak yang dimaksud dengan hati nurani murni Pak? Ya, Iya. Heeh. jadi Silakan Pak Deddy. jadi gini ya. Kalau kita bicara soal Mm-mm. hati nurani itu kan eh, saya kembali kepada pandangan umum hari ini kan. Pandangan umum kan orang ada yang bilang, wah Tuhan berbicara kepada saya begini begini begitu ya. Mm-mm. Saya nggak mau berdebat teologi dalam hal ini. Tapi kalau saya Mm-mm. menyikapi Tuhan tidak mungkin bicara secara audible, walaupun dia bisa berbicara secara audible. Karena di Alkitab juga menunjukkan dia pun bisa pakai malaikatnya untuk menyatakan diri kepada orang-orang pilihannya. Bisa, saya tidak batasi. Tapi yang lebih tepat mungkin adalah ketika Tuhan atau Roh Kudus berbicara lewat hati nurani kita. Dia berbicara lewat hati kita. Sehingga kita bisa tahu, oh iya ini sesuatu yang beda. Contoh ya, ketika misalkan ini pulpen nih, ini saya misalkan ketemu ibu lagi di acara ujian atau apa, saya pinjem pulpen ibu. Kemudian tanpa saya sadar, saya bawa pulang. Saya nggak kembaliin ke ibu. Di tengah jalan saya ingat, waduh nih pulpen ibu nih. Gitu. Hati nurani saya mengingatkan saya, wah ini punya ibu nih. Saya nggak nyaman nih pulpen ini dibawa pulang begitu. Nah saya telepon ibu buru-buru, bu maaf telepon pulpennya kebawa sama saya. Nah itu dia bisa mengingatkan seperti itu berbicara tentang hati nurani. Nah tadi Ibu bicara tentang hati nurani yang murni, apa sih? Nah hati nurani yang murni itu adalah hati nurani yang tidak bertentangan dengan pikiran kita, Bu. Contoh, saya pulpen Ibu nih, saya pinjam, pulpennya bagus. Hati nurani udah mengingatkan, saya kembalikan. Tapi pikiran saya bilang apa? Sayang nih, bagus nih ya. Saya suka tertarik juga nih ya. Itu kan begitu. Kadang-kadang hati dan pikiran bisa bertolak belakang. Coba aja. Begitu. Oh. Contoh kita mau memberi nih, kita dapat duitnya nih. Belum punya duit sih kita bilang, waduh, pokoknya kita mau memberi. Hati kita udah tekad, hati kita udah bulat nih, mau memberi. Tiba-tiba betul Tuhan berkati kita. Ternyata uang yang kita terima itu bukan 1 juta, 4 juta, 5 juta, lebih misalkan Tuhan kasih. Terus tadinya kan kita mau ngasih cuma 1 juta. Kita terimanya 4 juta nih, ada plus 3 juta. Nah, waktu kita terima, hati kita udah benar-benar udah tekad mau memberi dan memberi juga. Tapi kan pikiran kita bermain. Ini ada lebih 3 juta, kita mau kasih 2 juta aja ke gereja atau 3 juta atau semuanya 4 juta kan begitu kan. Nah, pikiran kita bilang, jangan 4 juta. Jangan 2 juta, udah tetap 1 juta begitu. Nah, itu bisa terjadi begitu. Nah, hati yang murni antara hati dan pikiran itu sejalan. Jadi tidak ada batasan-batasan yang mempengaruhi akhirnya tindakan itu menjadi tidak terjadi. Oh. Tapi Iya, didasari iya. oleh apa? Didasari oleh hikmat Tuhan kembali kan. Karena kalau kita bicara soal pikiran, itu kan bicara soal salah satunya adalah hikmat, Sophia, ya bahasa Yunani-nya. Kemudian Chokma dalam bahasa Ibrani-nya. Itu kan. Berbicara tentang itu. Nah, jadi itu Bu, hati yang murni. Jadi hatinya memberi, pikirannya tanpa ada pertimbangan-pertimbangan untung ruginya. Oh Itu iya, kan. sama juga seperti ketika gini ya Pak, kita hati nurani mengatakan jangan kamu membalas gitu. Misalnya ada orang yang menyakiti, tapi pikiran bilang balas gitu ya Pak. Nah itu Iya. bukan hati nurani yang murni, Pak. Berarti Nah, seperti itu ya, itu nggak udah sejalan. beda, udah beda gitu. Nah, ini tadi saya tertarik dengan ketika Bapak memaparkan bahwa sebelum ada firman Tuhan ya Pak, zaman dulu sebelum ada ini, manusia itu kan diingatkan melalui hati nuraninya ya Pak, Ya, ada hukum hati hati nurani. nuraninya ya. Berarti memang ada ayatnya juga kan Pak ya dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menaruh firman-Nya ya Pak ya, hukum-hukumnya di dalam hati nurani manusia ya. Seperti itu ya Pak Deddy. Berarti memang sebenarnya nggak ada alasan ya Pak buat apa mengatakan bahwa hati nuraninya tidak pernah berbicara gitu. Nggak ada ya Pak seperti itu orang yang hati nuraninya
tidak pernah mengingatkan. Itu memang dari dulu memang Tuhan itu sudah memang menyatakan hukum-hukumnya sudah ditaruh pada hati nurani manusia ya. Pas sekarang tergantung Betul. kitanya ya Pak, mau dengar apa enggak Iya, kata benar. hati nurani kita. Ya, luar biasa ya Pak Iya. pelajaran malam ini. Dan saya coba mau mengkontak Ibu Heni. Bagaimana Ibu Ya, Heni? Ya, ya, silakan. sangat memberkati ya pelajaran malam hari ini. Heeh. Tadi sangat amazing ya menurut saya Pak Dedi memaparkan bagaimana Alkitab menjabarkan tentang hati disebut 800 kali, sedangkan Iya. pikiran itu 80 kali ya Pak Dedi ya. 10 Jadi saya teringat tentang kitab Amsal 4 ayat 23 kalau nggak salah ya Pak ya. Yang katanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau nggak salah addressnya di sana ya, saya lupa. Amsal 4 ayat 23 gitu. Nah berarti soal hati ini penting. Ini adalah kehidupan. Karena kalau hati kita busuk, Ling, itu kelihatan, Ling. Kamu poles dengan kata-kata, dengan yang manis, Iya. sayang, dengan kata-kata yang lembut gitu. Tapi kalau hatinya busuk itu kelihatan. Dari sikap, Iya, benar nggak Pak betul. Dedi? Iya, betul Bu. Nggak bisa Kelihatan Nggak ya bisa Pak Dedi ya? disembunyiin ya, nggak bisa disembunyiin ya Pak Dedi Nah, ya. Iya. jadi orang yang memiliki hati yang tidak murni itu jadi munafik jadinya. Jadi, Iya. nah, sekarang mengenai tadi yang Bapak bilang itu, ini penting ada dua, dari hati dan pikiran. Ya kan Pak? Tadi Bapak bilang hati dan pikiran, toh? Benar nggak Pak? Benar. Nah, kalau di hati dalam pikiran, berarti kan manusia itu memang Tuhan mau, kayak tadi pertanyaan Bu Aling, apakah Tuhan menciptakan manusia itu sudah sesuai dengan porsinya masing-masing? Umpamanya contoh, si Sinta. Waduh, Sinta kok nggak berubah-ubah jadi orang. Udah makan firman, udah banyak-banyak. Tapi kok Sinta masih Iya, Bu. tetap egonya tinggi gitu umpamanya ya. Nah, mungkin Aling bilang gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih, yang tadi Aling juga ada ngomong itu ya Pak, bener. Respon pribadi itu tadi. Dia mau mengelola nggak hatinya itu. Kalau dia nggak mengelola hatinya, waduh, ambruk. Bener nggak Pak Dedi? Iya, benar. Nah, sekarang masalahnya Pak Dedi, di dalam anak-anak Tuhan ini, saya merasakan bahwa Tuhan itu nggak pilih kasih loh. Tuhan itu mengasihi umatnya tuh rata. Iya. Tergantung kita meresponinya. Masih mau melihara sampah, masih Iya. mau melihara kotoran, ya nggak bertumbuh, ya. Iya. Nah, tadi Pak Dedi ada nyinggung mengenai komunitas. Di dalam komunitas itu, supaya kelihatan kita punya hati yang baik, pikiran yang sehat, ya, kita harus tahu etika. Jadi anak-anak Tuhan ini Pak Dedi kalau saya lihat dituntut ya. Karena orang menuntut ya etika. Benar nggak Pak Dedi? Iya, betul. Karena seperti contoh, pendeta, evangelis, guru, kalau berbuat sesuatu yang nggak benar, mereka menilai kita dari etika kita. Nah, itu kenapa Pak Dedi? Kenapa orang dunia, jangankan orang dunia, anak-anak Tuhan sendiri loh, menilai etika. Maksudnya Bu, kenapa Bu? Tidak beretika? Iya, maksudnya itu tuntutan baik itu bukan orang Kristen ataupun orang Kristen melihat kehidupan anak-anak Tuhan itu dari etika hidupnya. Iya, karena kan ini kan kita makhluk sosial ya Bu ya. Iya. Tadi apapun status kita, orang percaya dengan tidak orang percaya. Contoh kita sebagai orang percaya, kita bergaul dengan orang percaya dan juga bergaul dengan orang yang tidak percaya. Di sana etika itu kan menentukan batasan-batasan apa yang disebut dengan moralitas. Kemudian nilai norma yang berlaku di masyarakat. Contoh misalkan nilai-nilai di masyarakat, misalkan apa sih? Nilai kesopanan misalkan di sana ya. Kesopanan tentang apa misalkan? Misalkan waktu kita berpakaian yang wanita seperti apa, itu kan adalah batasan-batasan nilai yang harus kita tunjukkan.
Nah, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita tahu tentang kebenaran, tetapi kita nilai yang ada di masyarakat saja kita tidak langgar. Itunya makanya. Kenapa kita harus belajar etika? Norma-norma yang sudah dibangun di masyarakat, begitu ya, itu juga nggak boleh dilanggar. Kenapa? Karena memang kan firman Tuhan itu kan juga di dalamnya juga berbicara tentang banyak etika. Jadi otomatis nih Bu, makanya kenapa kalau kita belajar tentang psikologi, pastoral konseling, itu kaitannya dengan etika Kristen juga. Nah itu, makanya itu tadi, supaya kita bisa jaga hidup. Tuhan bilang bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Nah, sekarang kita di dalam masyarakat yang kita interaksi sebagai makhluk sosial, nah etikanya kita nggak jaga. Bagaimana kita menyatakan bahwa kita mengambil firman ini untuk saya lakukan begitu. Ternyata di masyarakat saya gagal. Nggak bisa, harus saya lakukan gitu kan. Karena gini, kalau kita berbicara tentang perilaku, kemudian kita punya etika di masyarakat, itu kan mencerminkan dua. Satu, kepribadian kita, yang kedua adalah tentang agama yang kita anut. Kebanyakan yang sekarang begitu kan. Yang didiskreditkan pasti agama, bukan cuma orang itu. Nah itu makanya. Kenapa pentingnya kita memperhatikan masalah etika. Nah, di dalam komunitas yang baik tentunya juga harus etika dijaga. Waktu kapan saya bikin TikTok ya, di TikTok itu saya bilang bahwa sekarang terjadi banyak pembulian terhadap orang dewasa. Oh ya? Karena pembulian terhadap orang dewasa, dan itu terjadi di komunitas gereja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pengen dianggap lucu. Tapi tanpa sadar dia menjatuhkan harga diri temannya di hadapan orang banyak. Karena temannya pendiam, karena temannya juga bukan bos, begitu kan. Biasa mereka yang melakukan bully-bully itu adalah mereka punya kekuatan. Mereka yang punya status, ya mereka yang punya dari sisi materi lebih, gitu kan. Kemudian yang dibully selalu mereka yang punya kekurangan, baik finansial ataupun kekurangan fisik. Selalu diejek, begitu. Dianggap untuk jadi bahan tertawaan, begitu. Nah, kemarin ada yang tanya kan, apa ya? Siapa yang tanya kemarin ya berkaitan dengan bully di kelas ini atau bukan, begitu ya? Yang akhirnya saya bilang satu, kalau terjadi bully gampang, udah tinggal aja kita menunjukkan respon ketidaksukaan kita, begitu, dan mengingatkan dia secara tidak langsung bahwa kelakuanmu, cara bicaramu, komunikasimu di komunikasi kan kita bicara dengan berbagai macam komunikasi, antar pribadi, interpersonal, atau komunikasi massa. Ini kan berkaitan dengan 2-3 orang atau komunikasi kelompok. Ini nggak bagus. Dia ingat dan dia tidak boleh lakukan itu. Tinggal saja. Begitu. Di sekolah kan ditulis don't no bully, be a friend, begitu kan. Dilarang ngebully, jadilah teman, begitu. Sekolah ada tulisan begitu. Tetapi sekarang ternyata banyak ibu-ibu yang terluka. Karena apa? Karena sering dibully, dihina-hina, begitu kan. Ditertawakan orang banyak, begitu kan. Mungkin karena itu tadi ya, wajahnya mungkin nggak secantik mereka, gitu ya. Mungkin ada kekurangan fisik, mungkin di giginya, mungkin di hidungnya, jadi bahan ejekan, begitu. Ini nggak bagus. Saya bingung juga kalau terjadi bully dan masuk ke gereja, itu nggak aneh sebenarnya. Jadi kita selalu mengeksposnya kan sekolah, ya kan, kantor, begitu kan. Ya kadang-kadang dia nggak lihat di gereja tuh banyak sekali terjadi bully. Oke. Pak, saya mau bertanya gini. Kenapa orang yang memiliki egonya tinggi itu dia memiliki kelemahan dalam introspeksi diri, Pak? Iya, bukan. Prancis nih bertanya nih, Ibu Heni. Ya karena kan kita tahu ya, orang yang menggunakan egonya terlalu tinggi itu, ya dia kan menganggap bahwa dia paling benar. Dia bukan pikirannya lagi sebenarnya yang bermain di sana. Apa? Ya, jadi emosinya Bu lebih dominan, begitu. Jadi apakah dengan orang demikian, apakah dia kerasukan setan, Pak? Bisa saja sebenarnya orang yang seperti itu bisa kerasukan setan. Tapi kan kalau kerasukan setan itu kan kita bisa lihat kan dari manifestasinya ya. Manifestasinya tingkatnya seperti apa. Beda memang orang yang dari emosi keluar Bu. Gini, orang yang di pelayanan pelepasan contoh ya. Ada yang teriak-teriak, nggak usah pelepasan nggak, altakol dipanggil berdoa. Ada yang menangis teriak-teriak begitu, bedain tuh antara kerasukan setan dengan pengungkapan emosi. Dia ngeluarin semua tuh emosi-emosinya dia dengan cara menangis teriak-teriak. Itu kalau suaranya nggak berubah, suaranya dia, itu dia bukan kerasukan setan.
Tapi kalau dia misalkan sudah mulai mengerang, ya tangan-tangannya menunjukkan satu seperti orang menyerang begitu dengan gigi sepertinya pandangan mata yang tajam, kemudian gerakan-gerakan seperti binatang, suara yang berubah, itu dia kerasukan. Berarti itu manifestasi. Manifestasi itu kerasukan, Bu. Bedainnya seperti itu. Jadi itu kita tengking dengan nama Yesus. Tapi kalau bukan berarti nama Tuhan Yesus nggak berkuasa, biarkan, Bu, lepaskan itu semua. Ya ada penatan kepikiran dia yang udah penuh nih, yang pengen dia luapkan, dia ingin diredakan, dia keluarkan dengan cara menangis, dia meronta-ronta, biarkan itu. Biarkan dia tenang, dia habiskan itu semua, udah keluar semua, dia baru masa lega, nah bagi kita layani. Begitu. Tapi kalau dia udah mengarang begitu, wah begitu, itu bukan suara dia, nah itu kita tolak. Gitu. Kita layani begitu. Itu ketahuan. Dari mana caranya, itu dia suaranya. Kalau orang punya kita dalam pelayanan seperti ini, ya manifestasinya beda. Bukan suaranya Bu Aling, bukan suaranya Dedi, bukan suaranya Bu Heni. Nah, itu berarti dia iblis, setan. Rasukan, ya. Saya sangat diberkati tadi mengenai pelajaran yang pertama kali Bapak kasih mengenai subsistem kepribadian manusia tadi itu loh Pak, yang awalnya itu. Saya teringat di dalam perjanjian, di dalam kitab perjanjian lama itu, kalau manusia yang tidak punya firman itu kayak hewan Pak. Itu kalau nggak salah di kitab Pengkhotbah 3 ayat 18 itu. Jadi manusia itu kalau tidak punya firman itu seperti hewan dia Pak. Jadi nalar pikiran saya tidak ada. Jadi manusia juga kalau nggak berhikmat, hikmat yang datangnya dari firman Tuhan, dari kebenaran ya. Jadi barometer setiap kita itu kan dari firman ya Pak ya. Nah kalau itu tidak datang, itu sama dengan hewan. Jadi biologis yang Bapak kata tadi hewani. Jadi kalau orang kalau dibilangin, lu binatang lu, padahal sifatnya memang binatang gitu loh Pak. Tapi dia bilang lu kasar amat lu jadi orang gitu kan. Nah, seperti saya juga suka ngobrol gitu, bodoh lu maksudnya bodohnya ya karena kamu nggak bisa menanggapi gitu loh, bukan bilang bodoh kamu lahir gimana, padahal dia orang pinter Pak, cuman di dalam sikapnya itu kok bodoh kamu itu gitu loh. Nah, itu bagaimana tuh Pak dengan manusia, apalagi ya anak-anak Tuhan Pak, kan kadarnya umpamanya kalau Kristen yang baru lahir, Kristen yang masuknya, kalau saya kan bukan Kristen dari kecil ya Pak ya. Kristen saya itu kan saya terimanya setelah saya menikah gitu. Waktu ibu saya meninggal itu saya dapat pernyataan ingin mengetahui orang mati itu pergi kemana gitu. Nah baru saya dapat setelah saya usia dewasa istilahnya. Nah bagaimana dengan orang-orang yang sudah Kristen udah lama Pak? Udah Kristen, udah melayani gitu. Tapi kelakuan masih egonya tinggi, moralnya, aduh, gimana ya? Kalau bilanglah kalau umpamanya dia moralnya masih ada, tapi egonya tinggi, Pak, ingin menang sendiri. Tapi dia nuduh orang, kamu kalau ngomong sama kamu nggak enak, kamu mau menang sendiri aja gitu. Gimana itu, Pak? Ya, sebenarnya sama ya Bu, seperti orang ya. Orang datang ke restoran itu kan ada orang yang memang untuk menjadi penikmat ya, hanya datang untuk menikmati gitu ya. Tapi kan nggak pernah mau mencoba atau menilai gitu. Misalkan makanan ini enak ya, saya pengen bisa seperti ini ya. Kemudian kan pengen cari tahu, dia belajar, dia membuatnya. Sama lah seperti Bu Heni. Tapi contoh kan nggak semua sama seperti Bu Heni misalkan. Orang datang pokoknya ada makanan, perut kenyang, udah pulang, selesai begitu aja. Jadi ada orang yang memang ingin menjadi aktor, ada orang yang tidak hanya menjadi penonton. Makanya ada istilah kenapa Tuhan bilang jangan engkau jadi pendengar saja, tapi harus jadi pelaku, begitu. Karena prinsipnya harus seperti itu. Kalau enggak ya dia nggak akan berubah. Percuma dia dengar ke gereja 2 jam dalam setiap minggu ya, sehari begitu ya. Tapi kemudian kalau dia nggak lakukan, dia nggak jadi aktornya, ya percuma. Begitu. Kan sama seperti orang belajar menjadi mekanik ya. Antara belajar dan praktek itu kan harus diterapkan. Coba kalau dia cuma belajar aja dia nggak praktek. Bisa nggak dia menjadi seorang yang expert di bidangnya? Kan nggak bisa begitu. Sama firman Tuhan harus kita begitu. Kita dengar, kita renungkan buat kita apa, tugas kita untuk kita melakukannya seperti apa, kan begitu. Begitu. Jadi itulah kenapa kadang-kadang nggak bisa juga menjadikan patokan. Ada orang yang bertahun-tahun udah Kristen tapi kelakuannya nggak berubah-berubah. Begitu. Benar.
baru masuk jadi orang Kristen. Nah, ada juga orang yang berlatar belakang tadi seperti Ibu bilang, bukan dari Kristen, dari Buddha, tapi semangat melayaninya sama kayak Ibu sekarang nih. Bagus begitu ya, antara pelayanan dengan apa keinginan untuk belajarnya kuat begitu. Ya, padahal dari papa mamanya Kristen, bahkan anak pendeta pun sekalipun begitu, belum tentu juga seperti begitu. Makanya itu perbedaan-perbedaan itu karena apa? Nah, itu bisa terjadi satu karena sudut pandang, yang kedua karena itu tadi respon. Nah, respon yang salah dia tidak mendorong dia untuk dia mau ambil bagian lah untuk jadi aktor begitu kan. Kalau Tuhan sudah bilang kita harus jadi aktor, ya kita jadi aktor. Itu apa gitu kan. Kita bukan jadi orang yang nonton doang begitu kan. Tapi orang Tuhan tidak, kita juga mau melakukan itu begitu. Yang ambil bagian. Ya, Pak Dedi mau nanya, Bapak kan sering banyak konseling orang, ya kan? Terus di dalam waktu Bapak konseling orang itu bagaimana Pak? Bapak ada merasa gregetan nggak Pak sama orang tersebut? Kok alot banget sih nih orang gitu? Dibilangin dari baik-baik nggak paham, dikerasin dikit nggak paham, dikerasin lagi malah kita dibilang judes. Nah gimana tuh Pak? Iya, makanya ada Bu, banyak Bu. Ada yang dia konseling, malah dia konselingin saya juga ada. Dan dia datang konseling, malah dia konselingin saya, seakan-akan saya yang bermasalah. Bu. Nah, sekarang ini kan posisi seorang konselor itu kan dia harus menerima, ya karena kita tahu ya Bu ya, karena kita tahu. Karena mereka yang datang itu kan mereka yang punya pergumulan, permasalahan, dan bisa saja apa yang ada di dalam hatinya dia ungkapkan itu kepada kita akhirnya. Jadi ini kita seperti, ya ibaratnya Ibu pernah dengar kata keset ya. Keset ini kan keset yang memang buat diinjak dan kemudian keset kaki ya, keset kaki. Oke. Nah, karena kita ditempatkan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita terima mereka konseling, tapi pelampiasan kemarahan, kekecewaan itu ditumpahkan kepada kita tanpa dia sadar. Kadang kita terbangkit rasa nggak suka kita, atau kita juga terpancing emosi. Kadang-kadang secara manusia kita akhirnya agak kecewa juga. Nah, kok jadi gue nih yang dituduh? Kok jadi gue yang diceritain sama dia? Nah, itu dia. Pendeta model apa itu begini, nggak boleh tuh begini, harus begini. Itu jadi semuanya kita begitu. Oh, kalau kayak saya mungkin kalau zaman dulu sih mungkin kita udah usir nih, Pak. Pulang Pak, sebelum saya emosi, Bapak pulang sekarang udah bisa aja. Pak, setelah naik nih, belum tensi saya naik, Bapak pulang. Bapak mau pulang sekarang nggak, pulang dulu dah Pak, mendingan Pak. Gitu. Saya udah nggak nyaman nih. Bisa aja kita gitu. Tapi kadang-kadang itulah ujian seorang konselor, Bu. Yang terutama di dalam konselor itu diuji adalah, Bu, tingkat yang paling susah. Paling susah, Bu. Iya. Ya, kesabaran, Bu. Kesabarannya, Bu, udah dah, itu dah paling ujian kesabaran. Sebenarnya mau terusin ngomong nih Pak, biar kita selesai dulu di YouTube Pak. Kita ngobrol di belakang layar nanti ya Pak ya. Iya. Iya, silakan Aling. Iya, terima kasih Bu Heni untuk partisipasinya. Seru nih. Asal Pak Dedi belum ngantuk aja nih. Kita mau culik dia. Silakan. Baik, tanpa terasa ya, kita sudah hampir 2 jam. Kita tutup dulu kelas kita ini. Nanti bisa dilanjutkan sesi sharingnya atau tanya jawabnya di belakang layar ya, Bapak Ibu. Baik, Pak Dedi, silakan closing statement untuk pengajaran malam ini dan pimpin doa bagi kami semua. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi inti pelajaran malam hari ini adalah kembali pelajaran ingat bahwa setelah dosa, manusia jatuh dalam dosa, banyak hal yang harus kita perbaharui. Dan kunci untuk kita memperbaharui adalah kita kembali kepada Tuhan. Mengingat kita banyak kekurangan, dan setiap kekurangan itu janganlah dibiarkan menjadi sesuatu yang menyebabkan hidup kita semakin ada di dalam keadaan yang tidak baik. Ya, saya pikir itu aja closing statement-nya. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, Kau terlalu amat sangat baik bagi kami. Pemeliharaan-Mu, kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sangat sempurna Tuhan. Hari-hari kami dituntun, disertai oleh Tuhan, dan kami boleh melihat kebaikan itu nyata, bukan hanya bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bahkan bagi orang tua kami, bahkan juga bagi semua saudara-saudara kami. Bapa, terima kasih
buat semua kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh melayani, bahkan kami punya status sebagai anak-anak. Tuhan, malam hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran tentang pengantar psikologi, baik secara umum, walaupun tidak banyak materi dibahas, hanya bagian-bagian daripada pengenalan tentang psikologi, dan juga kami membahas Tuhan tentang psikologi dan Alkitab yang membahas tentang manusia berkaitan apa yang ada di dalam hidup manusia atau hati manusia, yaitu berbicara tentang hati dan pikiran. Dua hal ini terpenting Tuhan di dalam perjalanan kami sebagai anak Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menjaga hati kami, untuk hati kami tidak terkontaminasi Tuhan dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga merusak perilaku kami, merusak banyak hal Tuhan di dalam kehidupan. Biarlah Tuhan di dalam proses perjalanan kehidupan kami boleh melewati dengan hati yang bersih, dengan pikiran Kristus Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia, dan hidup kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kami boleh menjadi teladan. Terima kasih, inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami menjalani kehidupan kami sama kami hidup di dalam dunia ini semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, ampuni Tuhan kalau kami masih memiliki kekurangan. Namun kami sadar Tuhan, setiap kekurangan ini tidak mengubah iman percaya kami untuk kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang hadir di kelas ini, 29 orang Tuhan yang terlihat, Tuhan menolong, memberkati, menyertai. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, keuangan dicukupkan oleh mereka, kebaikan setiap apapun yang mereka lakukan diberkati dan dibalas oleh Tuhan. Diberkati suami, istri, anak-anak, orang tua semua, menjadi keluarga yang terus Tuhan memanjakan kemuliaan Tuhan. Hidup di dalam kedamaian, tidak ada konflik dan saling menghormati antara suami istri, anak-anak kepada orang tua kembali kepada orang yang lebih tua. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di kelas-kelas berikutnya, di kelas pastoral konseling bulan depan. Tangan Tuhan menolong menyertai kami, berkati Bu Heni, berkati Bu Aring, dan semua pengurus Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menyertai dan memberkati mereka, membalas segala kebaikan mereka. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati menyertai kami di dalam istirahat kami yang di Indonesia, yang di luar negeri, yang beraktivitas. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Terpujilah namamu, haleluya. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya ya Pak, yang luar biasa bagi kami. Semoga Pak Dedi selalu diberikan kesehatan dan pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, semoga pemaparan pelajaran Pak Dedi malam ini sangat memberkati Bapak Ibu semua ya. Dan kelas ini akan tetap ada di hari Kamis minggu depan di pukul yang sama ya Bapak Ibu, di pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, dan juga Semadonai tetap full ya pengajaran firman Tuhannya dari Senin sampai dengan Sabtu, dan juga renungan paginya setiap jam 5:30 pagi. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dengan Semadonai. Selamat beristirahat ya Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.